Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Buana79. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai soal uji kompetensi untuk tahun 2020-2021, khususnya adalah paket 4. Nah, di sini kita akan menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting ya. Oke, nah di sini untuk paket 4 sendiri, nama perusahaannya adalah CV Roti Jaya ya, dimana untuk identitas dari perusahaan adalah CV Roti Jaya, kemudian beralamat di Jalan Kramat Jaya nomor 490 Jakarta dan seterusnya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita buka programnya. Silakan kalian buka program Mayop Accounting ya, jika sudah dibuka seperti ini kira-kira. Oke, dari tahapan ini kita pilih create seperti biasa ya, lalu next. Oke, sekarang kita input untuk informasi perusahaannya, kita ambilkan dari sini. Kalian ketik secara manual bisa, di copy seperti ini juga bisa untuk mempercepat. Oke ya. Namanya adalah CV Roti Jaya. Kemudian alamatnya kita ambilkan dari alamatnya. Di sini Jalan Kramat Jaya nomor 490 Jakarta. Alamatnya kita pindahkan ke kolom address ini. Lalu nomor teleponnya kita ambilkan dari sini, nomor telepon ya. Oke, lakukan seperti ini sesuai dengan informasi yang ada di perusahaan CV Roti Jaya. Oke, lalu kemudian di sini ada nomor email atau nomor fax-nya nggak ada di sini ya. Kita ambilkan nomor email saja. Ya, seperti ini. Oke, jika informasi perusahaan sudah kalian input seperti nama, alamat, kemudian nomor telepon dan email, lalu kita next di sini. Oke. Sampai kita tahapan pada untuk pengaturan tahun fiskal ya. Oke. Untuk current financial years kita buatkan atau kita isi dengan tahun bukunya atau tahun laporan keuangan. Kita lihat di sini untuk CV Roti Jaya. Ini dia dibuat tahun berapa ini? Oke, kita lihat di sini tahun 2018 ya. Oke, tahun 2018. Berarti kita input tahun 2018 untuk current financial years-nya ini. Kemudian untuk last month of financial year ini adalah bulan akhir pada transaksi atau pada tahun atau periode tersebut. Oke, di sini periode untuk CV Roti Jaya ini adalah Januari sampai Desember 2018 ya. Berarti di sini adalah untuk last month-nya, artinya di sini harus kita buatkan atau kita isi bulan Desember karena 1 tahun. Oke, kemudian untuk conversion month-nya ini diisi bulan transaksi. Untuk tahu bulan transaksi yang akan kita input di sini, kita lihat di transaksinya bahwa untuk CV Roti Jaya ini transaksi ternyata terjadi bulan Desember ya. Oke, bulan Desember, berarti kita input di sini untuk conversion month-nya itu diisi dengan bulan Desember. Oke, untuk number of counting periodenya kita isi dengan 13. Kalau sudah seperti ini kita next. Oke, next lagi. Oke, untuk struktur akunnya kita pilih yang nomor 2 saja. Next. Oke, baru kita simpan. Pastikan bahwa lokasi penyimpanan yang kalian inginkan itu posisi pada tempat penyimpanan yang mudah kalian cari. Oke, di sini saya akan coba simpan di dokumen, kemudian di folder CV Roti Jaya. Oke, nama filenya adalah CV Roti Jaya. Save. Oke, kalau sudah seperti ini next lagi. Oke, ada compile file ya. Oke, congratulations, selamat, artinya pembuatan identitas perusahaan dan file yang kita buat sudah selesai. Baru kita masuk ke beranda kerjanya Mayop, yaitu masuk ke Common Center. Oke, kira-kira seperti ini beranda kerja untuk Mayop Accounting-nya. Oke, jika sudah sampai pada Common Center seperti ini, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita akan coba input data akunnya. Oke, data akunnya kita di sini sudah sediakan ya, sesuai dengan data-data akun yang ada di CV Roti Jaya. Oke, untuk mempermudah proses input data kita akan coba belah jadi 2. Ya, layarnya seperti ini kira-kira. Sorry. Ya, seperti ini. Oke, sebelah kanan sudah saya siapkan untuk data akunnya. Sebelah kirinya kita akan coba siapkan untuk langkah-langkah input data akun yang ada di CV Roti Jaya. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita masuk menu akun. Tab menu akun, lalu kita masuk ke account list. Oke, untuk mempermudah proses input data akun, maka sebaiknya saya sarankan kalian input satu-satu atau per kode akun ya. Oke, di sini kita akan coba untuk kode akun aset. Berarti kita masuk ke menu aset di sini. Oke, kode aset di sini saya coba blok untuk mempermudah proses input datanya.
Ini kira-kira dari dari kode akun 1, 100 sampai 1, 2, 4, 10. Ini saya kasih warna biar enak ya. Oke, kasih warna seperti ini. Oke, ini adalah data akun harta. Ya, ciri-ciri data akun kode harta adalah jika kode akunnya itu diawali dengan kode 1. Ini ada kode harta. Oke, untuk kode akun harta sendiri itu ada dua jenis harta ya. Ada harta lancar dan harta tak lancar. Kita akan buatkan judul akunnya dulu untuk mempermudah inputnya nanti. Oke, karena kita akan buat judul berarti header. Oke, sini 1.1000. Kita akan coba untuk yang pertama adalah current asset atau harta lancar ya. Ya, ini adalah judul untuk mengelompokkan kategori harta lancar. Oke. Kita akan buatkan judul yang kedua untuk mengelompokkan atau mengkategorikan harta tak lancar. Sini adalah fixed asset. Ya, seperti ini kira-kira. Oke, setelah kita buatkan judul akunnya untuk mengelompokkan mana-mana yang masuk kategori harta lancar dan harta tak lancar. Oke, sekarang kita input yang pertama untuk cek akun ini. Kita akan coba edit ini. Saya sarankan untuk cek akun ini kita edit jadi kas bank ini. Oke, ya saya sarankan sekali lagi cek akun ini kita akan edit jadi kas bank. Oke, kas bank di sini kode akunnya adalah 11200, 1120 ya. Ini adalah kas bank. Oke, seperti ini ya. Sorry. Oke. Lalu yang kedua yang kalian perhatikan adalah setelah cek akun tadi, yang kedua adalah undeposited fund ini. Undeposited fund ini kita edit jadi kas di tangan. Oke ya. Jadi seperti itu. Undeposited fund saya sarankan kalian edit jadi kas di tangan. Oke, untuk kas di tangan kodenya adalah 11100 ya. Oke, kas di tangan seperti ini. Oke, lalu yang selanjutnya untuk trade debtor, ini saya sarankan juga kalian edit jadi piutang usaha. Oke, untuk piutang usaha adalah 1130 trade debtor atau piutang usaha. Oke, lalu kemudian untuk electronic clearing akun, ini saya sarankan ini jadikan akun bebas. Artinya tidak usah diedit namanya, kalian tinggal edit saja kode akunnya ya. Jadi 119 seperti itu ya. Biarkan saja. Lalu yang selanjutnya adalah untuk provision akun ini atau provision akun ini bebas mau diganti apapun. Oke, sekarang saya isi di sini. Saya akan coba edit menjadi persediaan bahan baku dan penolong. Oke. Kodenya adalah 1210. Oke, namanya adalah persediaan bahan baku dan penolong. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk investment akun ini saya akan jadi persediaan barang dalam proses. Saya akan edit jadi persediaan bahan dalam proses 120. Oke, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses. Oke. Lalu yang selanjutnya untuk menginput akun-akun yang belum kita input ini, kalian buat dengan menginput atau membuatkan nama akun baru. Seperti persediaan produk jadi dan seterusnya, ini kita buatkan akun baru. Caranya pilih new. Lalu masukkan kodenya di sini yang belum adalah 1230. Oke, ini adalah persediaan produk jadi. Nah, untuk meneruskan input akun yang lain, kita tinggal meneruskannya dengan cara kita pilih new atau menggunakan ALTN seperti ini. Ya, kita masukkan untuk yang selanjutnya adalah perlengkapan pabrik di sini ya, 1310. ALTN lagi. Oke ya, itu untuk kategori current asset selesai. Sekarang kita akan masukkan untuk yang kategori fixed asset atau harta tak lancar. Itu dimulai dari 12100 yaitu tanah seperti itu. Oke, new 12100.
Oke, untuk akun kategori harta, baik itu harta lancar maupun harta tak lancar sudah selesai kita input. Sekarang kita masuk ke akun hutang. Oke, jadi akun hutang mulai dari kode 21100 ini sampai 21600. Oke, sekarang kita mulai di sini. Oke, untuk trade creditor ini silakan kita edit atau kalian bisa edit menjadi utang usaha ya. 11100 utang usaha. Oke. Lalu yang selanjutnya untuk yang payroll ini kita bisa edit menjadi utang gaji dan upah 1200. Nah, untuk yang lainnya ini kita buatkan dengan akun baru atau new sini. Oke, 1300. Ini adalah utang beban. ALTN 1600. Utang pajak. Oke, untuk akun hutang selesai. Ya, 1 2 3 4 5. Ini ada 5 akun 1 2 3 4. Oh, kurang satu ini. 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 utang pajak belum ya? Oke, yang ini utang pajak ya, sorry. Ini 1.400 ya. Ya. 1.600 ini PPN keluaran. Oke, sekarang kita masuk ke equity ya, akun modal di sini. Oke, saya sarankan untuk equity ini biarkan saja, tidak usah diedit. Kita untuk menginput akunnya ini kita gunakan akun baru atau input dengan new ini. Oke, 2000. Ini untuk modal Wawan. LTN. Ini oh sorry. Yang modal Wawan ini 1000 ya. Untuk yang 2000 ini kita gunakan preview Wawan. Oke, selesai. Kode 4 sekarang kita input untuk yang penjualan dan retur penjualan. Kita buatkan baru 1000, 2000. Oke, masuk ke cost of goods sold atau kode 5. Kita buatkan akun baru. Oke, kode 5 selesai ya. Ada 3 akun di sini. Oke, sekarang kita masuk kode 6 atau beban. Yang pertama beban pajak. Oke, yang ini bisa kita edit jadi beban pajak boleh 100.000. Oke, yang ini bisa kita edit jadi beban pemeliharaan. ALTN. Oke, sekarang kita masuk ke kode 8. Pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain. New. Dan yang terakhir kita masuk ke kode 9. Ini ada beban administrasi bank ya. Oke, untuk seluruh kode akun
ini sudah kita input ya. Kalau sudah seperti ini kita langsung close saja. Nah, langkah selanjutnya setelah kita selesai menginput data seluruh nama-nama akun, langkah selanjutnya adalah kita akan coba input untuk daftar saldo dari masing-masing akun ini. Oke. Nah, untuk menginput saldo awal dari masing-masing akun yang barusan kita input, caranya adalah kita masuk ke menu setup, lalu pilih menu balance, lalu pilih account opening balance. Oke, sekarang seperti ini. Oke. Nah, untuk menginput daftar saldo, ini kita harus ingat bahwa di daftar saldo ini ada akun kontra ya. Jadi dalam setiap input data akun kontra nanti kita gunakan tanda min di depannya. Jadi akun kontra itu maksudnya adalah saldo akun di luar saldo normal. Jadi misalnya gini maksudnya. Jika saldo normalnya harta itu adalah saldo debit, tapi jika nanti saldo normalnya harta itu adalah debit. Tapi jika di dalam daftar saldo harta ini kok ternyata ada yang dikredit, itu berarti saldo kontra. Nah, untuk menuliskan saldo kontra nanti kita gunakan tanda min. Terus selanjutnya untuk hutang, saldo hutang itu normalnya adalah kredit. Nah, apabila nanti ada di dalam daftar saldo hutang ternyata ada akun saldo hutang ada yang di debit, itu berarti saldo kontra. Berarti nanti cara menginputnya adalah kita gunakan tanda min. Oke, supaya lebih jelas kita akan coba salah satu inputnya. Oke, sekarang yang pertama adalah kas di tangan, itu ada 3 juta. Lalu untuk kas banknya adalah 1.18.891.550. Oke. Oke, perhatikan untuk yang akumulasi penyusutan gedung di sini. Akumulasi penyusutan bangunan. Perhatikan, normalnya saldo harta itu debit. Ternyata di sini untuk akumulasi penyusutan bangunan masuk kategori harta, dia ada di kredit. Berarti di sini kita gunakan tanda min sebagai tanda bahwa ini adalah saldo atau akun kontra di sini. Oke, kita gunakan tanda min 28.132.000. Ya, seperti itu cara menuliskan untuk saldo kontra. Kita lanjutkan. Ini pun sama untuk akumulasi penyusutan saldo kontra dia. Kita gunakan tanda min. Ini pun sama, min. Oke, sekarang kita masuk ke saldo kode 2 di sini. Oke, saldo kode 2 atau saldo hutang itu normalnya dia di kredit. Sekarang kita masukkan, mulai dari yang utang usaha ini. Oke, sekarang kita masuk ke kode 3. Normalnya saldo akun kode 3 ini adalah kredit. Oke, jadi karena ini yang modal wawan ada di kredit, berarti kita normal 28.7.821.900. Nah, kemudian untuk ini di sini harusnya 287.821.900. Oke, untuk private wawan dia ada di debit. Nah, ini adalah saldo kontra. Karena normalnya kode 3 itu saldonya kredit, karena ini ada di debit berarti kita tanda min. Oke, jadi private ini gunakan tanda min. Oke, sekarang kita masuk ke kode pendapatan atau kode 4 ya. Oke, untuk penjualan atau kode 4 itu normalnya juga pendapatan ada di kredit normalnya. Oke, berarti karena ini di kredit berarti kita nulisnya normal di sini. Oke, lanjut ke saldo harga pokok di sini. Oke, harga pokok pun sama di debit normalnya dia.
Ya, langsung ke beban ya. Beban pajak 400. Oke, masuk ke pendapatan. Normalnya pendapatan ada di kredit, berarti ini normal ya, saldo normal. Oke, untuk input daftar saldo selesai. Perhatikan, untuk memastikan bahwa saldo awal ini kita sudah benar cara menginputnya, atau sudah benar jumlah atau nilai saldo yang kita input sesuai dengan nama akun masing-masing, kalian bisa perhatikan di bawah. Jika di sini untuk amount left to be allocatednya sudah 0 rupiah, berarti saldo atau nilai saldo awal yang sudah kita masukkan itu sudah benar. Oke, jika sudah kita oke seperti ini. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, karena durasi terlalu panjang, kita akan bahas selanjutnya adalah bagaimana cara link akun, kemudian cara membuat daftar pajak, dan seterusnya kita akan lanjutkan pada tahapan berikutnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.